Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Kahfi Huda dari kelas 11 4. Di sini saya akan menjelaskan dampak penjelajahan di negara kolonial. Pendahuluan. Penjelajahan adalah suatu bentuk dominasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa terhadap negara atau bangsa lain. Penjajahan seringkali melibatkan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penindasan terhadap produk asli. Penjajahan memiliki dampak yang beragam dan berkepanjangan bagi negara koloni. Peristiwa. Salah satu peristiwa kolonialisme yang kita sudah tahu adalah Indonesia dengan berbagai kelimpahan sumber daya alam menarik perhatian dari negara Belanda dan Jepang untuk menduduki wilayah Indonesia sebelum merdeka. Contoh lainnya adalah Spanyol yang menguasai wilayah Filipina dan Kolombia, dan Inggris yang menguasai wilayah India dan Semenanjung Malaya. Dampak politik. Pengaruh kekuasaan Belanda semakin kuat karena intervensi yang intensif dalam masalah-masalah istana, seperti penggantian tahta, pengangkatan pejabat-pejabat kerajaan, ataupun partisipasi dalam penentukan kebijaksanaan pemerintah kerajaan. Dengan demikian, dalam bidang politik, penguasa-penguasa pribumi makin tergantung pada kekuatan asing, sehingga kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah di sana makin menipis. Di samping itu, aneksasi wilayah yang dilakukan oleh penguasa asing mengakibatkan semakin menyempitnya wilayah kekuasaan pribumi. Penghasil yang berupa lugu, upeti atau hasil bumi semakin berkurang dan bahkan hilang, sebab kependudukannya telah berganti sebagai alat pemerintah Belanda. Dampak budaya. Kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda di sisi lain membawa pengaruh tersendiri. Sedikit banyak kita punya banyak bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. Misalnya, Indonesia handuk, Belanda handuk. Di Indonesia sepatu, Portugis sepatu, dan Indonesia buku, Inggris book. Selain kata-kata, ternyata kedatangan bangsa Eropa juga mengenalkan berbagai hal baru ke bangsa negara kita. Misalnya, kita jadi tahu berbagai musik internasional atau tarian seperti dansa. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu terhadap segala peristiwa masa lampau. Semua bangunan tersebut mempunyai ciri khas yang sulit dibuat saat ini, seperti bangunan yang bisa kita temui di kota tua. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia Persero yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij, atau bisa disingkat dengan NISM. Selanjutnya, ada dampak sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak bidang sosial. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik, serta pengaruh Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel, mempengaruhi penyebaran agama Kristen Katolik di Indonesia. Salah satu penyebaran agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Penyebaran agama Kristen Protestan mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Penyebaran agama ini dilakukan oleh Netherlands Genootschap, atau bisa disingkat dengan NZG, yaitu organisasi yang menyebarkan agama Kristen Protestan berdasarkan Alkitab. Beberapa tokoh yang tergabung dalam NZG adalah yang terkenal adalah Ludwig, Ingwer Nommensen, dan Sebastian Kencker.
Selanjutnya, ada dampak ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan dengan mata uang. Di masa Raffles menjalankan kebijaksanaan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah Dijavasche Bank. Bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Selanjutnya adalah bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya pos anyar sampai Panurukan. Keberadaan infrastruktur jalan didukung oleh jaringan transportasi khususnya kereta api yang muncul dan berkembang pada masa sistem tanah paksa. Jaringan kereta api muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantaran hasil perkebunan yang ada di Hindia Belanda serta transportasi masyarakat. Munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi Indonesia yang masih kamu bisa gunakan hari ini. Dampak pendidikan. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintah. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah penganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasukin oleh kalangan bangsawan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kolonial Belanda dalam bidang pendidikan tidak lain adalah keuntungan pemerintah Belanda, yaitu menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang murah, terampil, dan terdidik. Selain itu, pemerintah Belanda menyusun kurikulum pendiriannya sendiri. Akibat perkembangan pendidikan dan pengajaran di Indonesia sampai abad ke-19 menunjukkan kecenderungan politik dan kebudayaan. Tidak semua masyarakat mendapatkan pendidikan. Masyarakat yang mempunyai jabatanlah yang dapat merasakan pendidikan seperti keturunan raja, keturunan bangsawan, pengusaha kaya, dan yang lain sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.